Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk chapter keempat. Baik, bab 4, Props and State, Managing Chaos. Langsung saja kita mulai yang pertama. One Way Data Flow, The Waterfall Principle. Dalam ekosistem React, data berperilaku sebagai alir di sungai pegunungan. Ia hanya mengalir ke satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Filosofi ini dikenal sebagai One Way Data Flow atau aliran data searah, di mana komponen induk atau parent mengirimkan data ke komponen anak child, tetapi tidak sebaliknya. Bayangkan struktur keluargamu. Orang tua memberikan uang jajan kepada anak, tetapi anak tidak bisa secara ajaib mengubah isi dompet orang tua secara langsung. Struktur hierarki yang ketat ini mungkin terdengar membatasi pada awalnya, terutama jika kamu terbiasa dengan kerangka kerja two-way binding seperti Angular lama di mana data bisa berubah di mana saja. Namun, pembatasan ini justru adalah kekuatan terbesar React dalam menjaga kewarasan developernya. Dengan aliran searah, kita selalu tahu dari mana data berasal, yaitu dari atas. Keuntungan utama dari prinsip air terjun ini adalah kemudahan dalam melacak sumber masalah atau debugging. Jika sebuah komponen anak menampilkan data yang salah, misalnya nama pengguna typo, kamu tidak perlu memeriksa seluruh kode aplikasi untuk mencari pelakunya. Kamu cukup menelusuri aliran sungai ke hulu, ke komponen induknya, untuk melihat siapa yang mengirimkan data sampah tersebut. Prediktabilitas ini sangat berharga dalam aplikasi skala besar yang memiliki ribuan komponen. Kamu tidak akan pernah mengalami situasi horor di mana perubahan di satu tombol kecil tiba-tiba merusak tampilan header di ujung lain aplikasi tanpa alasan yang jelas. Setiap komponen terisolasi, hanya peduli pada apa yang diberikan kepada di atasnya. Namun, prinsip ini juga menuntut kita untuk berpikir lebih terstruktur saat merancang arsitektur aplikasi sebelum menulis kode. Kita harus merencanakan di mana sumber air data utama harus diletakkan agar bisa mengalir ke semua komponen yang membutuhkannya dengan efisien. Jika kita menaruh sumber air terlalu rendah, komponen di atasnya akan kekeringan. Jika terlalu tinggi, kita akan mempelajari komponen yang tidak perlu. Ini adalah seni menyeimbangkan hierarki komponen yang akan kita pelajari lebih dalam di bagian state management. Kesalahan umum pemula adalah mencoba melawan arus ini dengan cara-cara hacky yang akhirnya hanya akan membuat kode menjadi spaghetti yang sulit diurai. Lalu bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke orang tua, misalnya untuk memberitahu bahwa tombol telah ditekan. React tetap setia pada prinsip satu arahnya. Orang tua memberikan telepon fungsi callback kepada anak lewat props. Anak tidak mengubah data orang tua secara langsung, melainkan menelpon orang tua dan berkata, "Ma, tolong ubah datanya dong." Orang tua kemudian melakukan perubahan, dan data baru mengalir kembali ke bawah. Jadi, meskipun komunikasi dua arah, kendali data tetap dipegang teguh oleh pemilik asli di atasnya. Ini menjaga integritas data tetap terpusat dan terkendali. Penting untuk diingat bahwa prinsip ini berlaku untuk semua jenis data, baik itu data sederhana seperti string maupun objek kompleks seperti API. Di React Native, mematuhi aliran data ini akan membuat antarmuka pengguna terasa responsif dan konsisten. Ketika data di hulu berubah, semua komponen di hilir yang bergantung pada data tersebut akan diperbarui secara otomatis serentak. Tidak ada lagi kasus di mana satu bagian layar menampilkan harga lama, sementara bagian lain menampilkan harga baru. Semuanya sinkron karena meminum dari aliran sungai yang sama. Inilah fondasi kestabilan aplikasi React yang membuatnya menjadi pilihan utama industri teknologi dunia. Yang kedua, props as configuration the component API. Props, singkatan dari properties, adalah mekanisme utama komunikasi antar komponen di React, berfungsi mirip dengan argumen dalam sebuah fungsi matematika. Jika komponen adalah sebuah mesin pabrik, maka props adalah panel tombol pengaturan yang menentukan bagaimana mesin itu bekerja. Bayangkan kamu membuat sebuah komponen bernama custom button tanpa props. Tombol itu akan selalu berwarna biru dan bertuliskan klik saya selamanya, yang tentu saja tidak berguna. Dengan props kita bisa menentukan variasi, kita bisa menginginkan color red dan title hapus dari luar, membuat satu komponen yang sama bisa berubah wujud sesuai kebutuhan. Props bersifat read only atau immutable bagi komponen yang menerimanya, artinya komponen anak dilarang keras memodifikasi props yang diberikan kepadanya. Jika orang tua memberikan uang jajan 50.000, anak tidak bisa mengubah uang itu menjadi 100.000 secara ajaib di tangannya. Dia hanya bisa membelanjakan atau menggunakannya.
Aturan hanya baca ini krusial untuk mencegah efek samping side effect yang tidak terduga. Jika setiap komponen bisa seenggaknya mengubah data yang diterimanya, aliran data akan menjadi kacau dan tidak bisa dilacak lagi. Komponen anak harus bersikap pasif dan patuh, hanya merender apa yang diperintahkan oleh props. Dalam praktiknya, kita sering menggunakan destructing untuk mengambil nilai props agar kode terlihat lebih bersih dan elegan. Alih-alih menulis props title, props color, dan props on press berulang-ulang, kita bisa langsung membongkar paket tersebut di parameter fungsi const custom button, title, color on press. Teknik ini juga memudahkan kita melihat sekilas data apa yang saja yang dibutuhkan oleh sebuah komponen tanpa harus membaca seluruh isi kodenya. Di dunia TypeScript, kita bahkan mendefinisikan kontrak props ini sebagai menggunakan interface, sehingga kita tidak akan pernah lupa menginginkan data wajib. Jika komponen butuh title tapi lupa memberikannya, editor kode akan langsung berteriak memberi peringatan merah. Salah satu fitur powerful dari props adalah kemampuannya menerima apa saja, bukan hanya data teks atau angka, tapi juga komponen lain atau children atau bahkan fungsi. Konsep children props mungkin kita membuat komponen pembungkus atau wrapper komponen seperti card atau layout yang bisa dikonten apa saja di dalamnya. Kita bisa menulis card text hello, text card, atau card image source card, dan komponen card ini akan membungkus apapun yang ada di dalamnya dengan gaya yang kotak yang cantik. Fleksibilitas ini memungkinkan kita membangun sistem desain sistem yang sangat modular, di mana kerangka luar dipisahkan dari konten di dalamnya. Selain itu, kita juga bisa menetapkan default props, yaitu nilai cadangan yang akan digunakan jika komponen induk lupa memberikan data tertentu. Misalnya, kita tidak mengatur agar custom button tidak memiliki warna default biru jika prop color tidak dikirim. Ini membuat komponen kita lebih tangguh, robust, dan mudah digunakan, karena penggunaan komponen tidak perlu mengisi semua konfigurasi setiap saat. Di React modern ini perlu dilakukan dengan memberikan nilai default pada parameter fungsi color blue. Sederhana namun sangat efektif untuk mengurangi bug akibat nilai undefined. Kesimpulannya, props adalah antarmuka publik API dari komponenmu. Semakin baik kamu merancang struktur props, semakin mudah komponenmu digunakan oleh orang lain atau dirimu sendiri di masa depan. Props semua komponen statis yang membosankan menjadi alat serbaguna yang dinamis. Tanpa props, kita harus menulis ribuan komponen berbeda untuk setiap variasi UI kecil. Dengan props, kita cukup menulis satu komponen cerdas yang beradaptasi dengan ribuan situasi. 3. State as memory, the hub of life. Jika props adalah data yang diberikan orang lain eksternal, maka state adalah data yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh komponen itu internal. Props itu ibarat DNA yang kamu warisi dari orang tua, tidak bisa diubah. Sedangkan state adalah suasana hatimu saat ini, bisa berubah-ubah, senang, sedih, lapar. State adalah memori jangka pendek komponen yang memungkinkan termuka bereaksi terhadap interaksi pengguna. Tanpa state, aplikasi kita akan statis seperti lukisan dinding. Kamu bisa menekannya tapi tidak akan berubah. Di React modern, kita menggunakan useState hook untuk menciptakan memori ini di dalam fungsional komponen. Sintak const, setcon, useState mungkin terlihat asing bagi pemula, tapi ini adalah mantra sihir yang paling sering digunakan. Con adalah variabel yang memegang nilai saat ini, sedangkan setcon adalah tombol remote untuk mengubah nilai tersebut. Kita tidak boleh mengubah variabel const secara langsung seperti const sama dengan 5, karena React tidak akan tahu bahwa data telah berubah. Kita harus menggunakan fungsi setCount 5 agar React sadar, ada data baru nih, dan kemudian memicu pengembangan ulang atau re-render layar. Mekanisme ini memastikan tampilan layar selalu sinkron dengan data di memori. State sangat cocok digunakan untuk data yang bersifat sementara dan lokal pada satu halaman atau komponen tertentu. Contoh klasiknya adalah isi formulir input text. Setiap huruf yang kamu ketik disimpan dalam state agar bisa ditampilkan di layar dan divalidasi. Contoh lain adalah status loading true false saat mengambil data dari internet, atau status visibilitas sebuah modal muncul sembunyi. Semua hal yang bersifat interaktif, dinamis di UI hampir bisa melibatkan state di belakangnya. Tanpa state, aplikasi tidak memiliki nyawa untuk merespon tindakan manusia. Namun, mengelola state juga butuh kebijaksanaan. Tidak semua variabel harus dijadikan state. Kesalahan umum pemula adalah memasukkan data yang tidak mempengaruhi tampilan ke dalam state, yang menyebabkan render ulang yang tidak perlu pada pemborosan pertama.
Aturan praktisnya sederhana. Jika perubahan data tersebut harus terlihat di layar secara instan, maka gunakan state. Jika datanya untuk logika internal seperti timer ID dan tidak perlu ditampilkan, gunakan user variable referensi sebagai gantinya. Membedakan kapan pakai state dan kapan pakai variabel biasa adalah tanda kedewasaan seorang developer React. Selain tipe data sederhana, angka string, state juga bisa menyimpan objek kompleks atau array. Namun hati-hati dengan konsep immutability saat mengupdate objek dalam state. Kamu tidak bisa sekedar mengubah satu properti objek berharap React beraksi. Kamu harus menyalin seluruh objek lama, mengubah bagian yang perlu, lalu menyimpan sebagai objek baru, biasa menggunakan split operator. React membandingkan alamat memori objek lama dan baru untuk mendeteksi perubahan. Jika kamu memodifikasi objek yang sama, React akan mengira tidak ada yang berubah di layar dan tidak ada diperbarui. Ini adalah jebakan paling umum yang sering membuat frustasi pemula. Terakhir, perlu dipahami bahwa pembaruan state di React bersifat asinkronus, tidak instan. Ketika kamu memanggil set count plus 1, nilai count tidak langsung berubah di baris kode berikutnya, melainkan dijadwalkan untuk berubah pada siklus render berikutnya. Ini dilakukan demi performa, agar React bisa memproses beberapa perubahan sekaligus dalam satu waktu atau batching. Jadi jangan kaget jika konsol log count tepat setelah set count masih menampilkan nilai lama. Memahami sifat asinkron ini akan menyelamatkanmu dari bug logika yang menginginkan saat berurusan dengan urutan operasi matematika yang cepat. Yang keempat, the rendering cycle, the heartbeat. Rendering cycle atau siklus penggambaran ulang adalah detak jantung aplikasi React Native. Tanpanya aplikasi akan mati. Siklus ini dimulai setiap kali ada perubahan pada props atau state. Ketika kamu menekan tombol yang mengubah state count dari 0 ke 1, React akan menjalankan ulang seluruh fungsi komponenmu dari baris pertama hingga terakhir. Ia akan menghitung ulang variabel, mengeksekusi logika, dan menghasilkan struktur UI yang baru yang mencerminkan nilai count yang baru. Proses menjalankan ulang fungsi ini disebut sebagai re-render. Setelah menghasilkan struktur UI baru, React melakukan proses cerdas yang disebut rekonsiliasi atau pencocokan. Ia membandingkan hasil render baru dengan hasil render sebelumnya di memori virtual DOM. React mencari perbedaan sekecil apapun. Teks di sini berubah dari 0 jadi 1, tapi tombol di sebelahnya tidak berubah. Setelah menemukan perbedaannya, diving, React hanya akan memerintahkan sistem operasi Android atau iOS untuk memperbarui bagian yang berubah itu saja. Efisiensi ini membuat React Native terasa sangat cepat. Ia tidak menggambar ulang seluruh layar secara membabi buta, melainkan melakukan operasi bedah mikro yang presisi. Namun, siklus render ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan hati-hati. Jika sebuah komponen melakukan render terlalu sering, misalnya setiap milidetik karena timer yang salah, aplikasi akan berat, baterai HP cepat habis, dan animasi menjadi patah-patah. Bahaya terbesar adalah infinite loop atau pengulangan tak terbatas. Ini terjadi jika kamu memanggil fungsi pengubah state seperti setCount langsung di dalam tubuh komponen tanpa memukus event handler atau use effect. Hasilnya render, ubah state, render lagi, ubah state lagi, dan seterusnya sampai aplikasi crash atau HP freeze. Untuk mencegah pemborosan render, React menyediakan alat optimasi seperti React Memo. Alat ini membungkus komponen dan memberi instruksi. Kalau props yang kamu terima tidak berubah, jangan render ulang ya. Pakai saja hasil render yang tadi. Ini sangat berguna untuk komponen yang berat, seperti grafik atau list panjang, yang sering menerima props yang sama berulang-ulang. Namun jangan gunakan memo di semua tempat secara membabi buta, karena proses pengecekan props itu sendiri juga memakan biaya komputasi. Gunakanlah hanya pada komponen yang terbukti sering melakukan render ulang yang tidak perlu. Selain itu, memahami dependensi use effect juga krusial untuk mengontrol siklus render. Use effect adalah tempat kita menaruh efek samping seperti mengambil data API, data array dependensinya, menentukan kapan efek itu dijalankan. Jika kita salah menaruh variabel state ke dalam array dependensi, kita bisa memicu siklus render fetch yang tiada henti. Selalu periksa peringatan warning di terminal atau editor kodemu. React biasanya sangat pintar mendeteksi potensi infinite loop dan akan memberitahumu sebelum terlambat. Menjadi ahli React berarti menjadi intuisi tentang siklus ini. Kamu bisa memejamkan mata dan membayangkan bagaimana data mengalir dan memicu riak perubahan di seluruh pohon komponen. Saat aplikasimu terasa lambat, insting pertamamu haruslah bertanya, siapa yang merender ulang terlalu sering dan kenapa? Alat seperti React DevTools atau Profiler bisa membantumu memvisualisasikan detak jantung ini.
Ini menunjukkan komponen di mana yang bekerja terlalu keras. Dengan menguasai skill siklus render, kamu memegang kendali penuh atas performa aplikasimu. Lifting step up, sharing is caring. Seringkali kita menemui situasi di mana dua komponen yang bersaudara sejajar, bukan orang tua anak, perlu mengakses data yang sama. Contoh klasiknya, kamu punya komponen header yang menampilkan jumlah barang di keranjang dan komponen product list di mana tombol beli berada. Ketika tombol beli ditekan di product list, angka di header harus bertambah. Masalahnya karena aliran data React bersifat satu arah ke bawah, product list tidak bisa mengoper data langsung ke samping ke header. Mereka seperti dua tetangga yang temboknya terlalu tinggi, tidak bisa saling lempar barang. Solusi arsitektural untuk masalah ini disebut lifting state up atau mengangkat state ke atas. Idenya sederhana, jika dua anak butuh mainan yang sama, orang tua mereka lah yang harus memegang mainan itu. Kita memindahkan state count dari komponen product list naik ke komponen induk bersama mereka, misalnya home screen. Setelah state berada di home screen, induk bisa membagikan data tersebut ke kedua anaknya melalui props header, mendapatkan data angkanya count, dan product list mendapat fungsi untuk mengubah set count. Dengan pola ini, home screen bertindak sebagai pusat kebenaran. Product list tidak lagi memiliki state sendiri, ia hanya pemicu aksi. Saat tombol ditekan, ia memanggil fungsi milik induk. Induk memperbarui state, lalu data baru mengalir turun kembali ke header dan product list secara bersamaan. Kedua komponen pun sinkron dan sempurna. Pola ini menjaga konsistensi data, hanya ada satu sumber data yang valid, yaitu komponen induk. Tidak ada risiko data keranjang di header berbeda dengan data di list. Namun teknik lifting state up memiliki batas kewajaran. Jika kita mengangkat state terlalu tinggi, misalnya sampai ke komponen paling atas aplikasi, kita akan mengalami masalah yang disebut prop drilling. Ini terjadi ketika kita harus mengoper data melewati 5 atau 6 lapisan komponen yang sebenarnya tidak butuh data tersebut, hanya untuk menyampaikan komponen di ujung bawah. Ini seperti main pesan berantai yang melelahkan dan rentan kesalahan. Jika kamu merasa tanganmu pegal mengetik props yang sama di banyak file, itu tanda bahwa kamu sudah berlebihan menggunakan teknik ini. Untuk kasus di mana prop drilling sudah terlalu parah, kita akan beralih ke solusi global state management seperti Context API atau Zustand yang akan dibahas di bab 10. Namun interaksi lokal antar komponen yang berdekatan, lifting state up adalah solusi yang paling bersih, sederhana, dan React banget. Jangan buru-buru menggunakan library tambahan yang berat jika masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan baris useState ke komponen induk. Kesederhanaan adalah kunci maintainability. Menguasai pola ini melatih cara berpikirmu tentang struktur pohon komponen tree. Sebelum menulis kode, kamu akan terbiasa menggambar kotak-kotak di kertas, menentukan siapa induknya, siapa anaknya, dan di mana data harus tinggal. Ini adalah skill arsitektur dasar yang membedakan coder yang asal ngetik dengan software engineer yang merancang sistem. Ingatlah, data harus tinggal sedekat mungkin dengan tempat yang ia butuhkan, tapi cukup tinggi untuk menjangkau semua yang membutuhkannya. 6. Integrasi keislaman, the balance of destiny. Dalam bab 4, kita akan bergulat dengan dua konsep inti React: props, data yang diterima dari luar dan tidak bisa diubah, dan state, data internal yang bisa kita ubah. Dinamika antara keduanya mencerminkan keseimbangan teologis yang sangat indah dalam kehidupan seorang muslim, yaitu qada dan ikhtiar. 1. Props dan konsep qada ketentuan Allah. Di React, sebuah komponen menerima props dalam induknya. Komponen tersebut bersifat read-only terhadap props. Ia tidak bisa memprotes atau mengubah props tersebut secara langsung. Ia hanya bisa menerimanya dan merender tampilan berdasarkan apa yang diberikan. Ini adalah analogi sempurna untuk qada dan qadar. Ada aspek-aspek dalam hidup yang kita yang merupakan props dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang tua kita, di mana kita lahir, warna kulit, dan fisik kita. Tidak memiliki akses state untuk hal-hal ini. Sikap kita terhadap props ilahiyah ini haruslah ridho, penerimaan tulus, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Seorang komponen atau hamba yang baik tidak akan crash atau error saat menerima props yang sulit, melainkan tetap menampilkan UI atau akhlak terbaik sesuai dengan apa yang diberikannya. Yang kedua, state dan konsep ikhtiar
usaha hamba. Jika props adalah takdir, maka state adalah wilayah ikhtiar. State adalah data lokal yang dikendalikan sepenuhnya oleh komponen itu sendiri. Kita menggunakan use state untuk merespon interaksi, mengubah nilai, dan menentukan nasib tampilan komponen tersebut ke depannya. Islam telah mengajarkan bahwa meskipun takdir ada, manusia tetap wajib berikhtiar untuk keadaannya sendiri. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd. Dalam coding, kita belajar bahwa UI tidak akan berubah kecuali kita mengambil set step. Dalam hidup, nasib kita di dunia dan di akhirat tidak akan berubah menjadi lebih baik kecuali kita melakukan inisiatif amal soleh. Update state. Kita memiliki kendali penuh atas state hati dan state amal kita. One way data flow dan adab hierarki. Aliran data satu arah, top down mengajarkan keteraturan. Data mengalir dari komponen induk parent ke komponen anak child. Karena tidak boleh sembarangan memutasi data induk. Jika kita butuh sesuatu, ia harus meminta melalui fungsi callback yang disediakan induk. Ini mencerminkan adab kepada orang tua dan pemimpin. Dalam Islam, keteraturan sosial terjaga ketika hierarki dihormati. Seorang anak wajib menghormati orang tua, birrul walidain, dan tidak boleh melampaui batas wewenangnya. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Sistem RAID menjadi kacau jika aliran data tidak disiplin. Kemudian ini rangkumannya ada one way data flow, ada props, ada state, ada rendering cycle, ada lifting step up. Oke. Di sini ada evaluasi. Yang ketujuh ada evaluasi. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pada video kali ini kurang maksimal, Pak, karena saya lagi sakit, Pak. Udah sekitar mau seminggu, Pak, saya sakit beberapa hari setelah lebaran. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.